Iming-iming harga murah dan cicilan tanpa bank memikat masyarakat kelas bawah yang berangan memiliki rumah. Sayangnya, impian mereka itu justru kandas akibat wan prestasi para pengembang. Tabungan puluhan juta rupiah yang dikumpulkan bertahun-tahun hingga keutuhan rumah tangga pun menjadi taruhannya. Harga rumah yang ditawarkan pengembang berkisar 150 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per unit tergantung tipe dan lokasi. Calon pembeli berbinar-binar begitu mengetahui uang muka ringan dan cicilan rendah dengan tenor panjang tanpa bank. Padahal, pembeli tidak mendapatkan kejelasan mengenai legalitas izin dan kepemilikan tanah yang dibelinya. Sementara, uang muka yang sudah disetorkan ke pengembang sulit ditarik lagi. Kalau untuk kerugian, itu secara materialnya adalah booking 2 juta yang sudah saya keluarkan, DP di 22,5 juta, kemudian cicilan sekitar 1.875.000 yang sudah saya bayarkan untuk beberapa bulan. Nah itu sekitar di 40 jutaan untuk materialnya. Transaksi jual beli rumah di Avara First Hills yang berlokasi di Cihideng Ilir, Ciampea, Kabupaten Bogor diwarnai kejanggalan. Misalnya, tidak ada tanda tangan notaris dalam PPJB. Padahal, konsumen sudah membayar jasa notaris 9,5 juta rupiah sampai penerbitan akta jual beli atau AJB. Kejadian serupa dialami konsumen perumahan Grand Madani Village di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Akhir September lalu, kantor pemasaran GMV tidak aktif. Hanya seorang warga setempat yang dipekerjakan pengembang untuk menjaga kantor pemasaran. Ia mengarahkan konsumen yang menanyakan kejelasan pembangunan GMV ke kantor PT Madania Nusantara Fikir, pengembang GMV di Depok. Di lokasi perumahan GMV, baru ada 10 rumah yang berdiri. Padahal berdasarkan rencana pembangunan, perumahan yang ditempel pada dinding kantor pemasaran, ada 1.460 unit rumah yang seharusnya dibangun. Sebagian besar lahan di dalam area perumahan GMV juga masih berupa lahan pertanian. Bahkan di salah satu lahan pertanian tersebut, tertancap papan pengumuman yang menyatakan lahan tersebut milik salah satu warga dan tidak dijual. Pengembang GMV baru memiliki 1,2 hektar tanah dari 13 hektar tanah yang tertera pada rencana pembangunan perumahan. Izin yang diperlukan untuk membangun perumahan pun belum semuanya dikantongi, meskipun pengembang sudah menjalin transaksi dengan pembeli. Persoalan pengembang nakal yang sudah terdengar ke Pemda. Pemerintah pun berjanji akan meningkatkan pengawasan. Saya mungkin agak pengawas saya nanti akan lebih masuk ke developer. Oke, gitu. Jadi gitu loh nih. Kan kita biasanya nggak masuk ke ranah-ranah itu. Hanya ke developernya. Kamu punya izin nggak? Udah sampai mana? Kamu ngebangun daerah mana? Ini. Kalau udah jalan, jadi kapling. Kamu tinggalin, jadi rumah. Berizin nggak? Enggak sebenarnya. Jadi kita harus masuk. Harus ke lapangan langsung nggak ya? Jadi kayak justru saya kelihatan akan didorong ke situ.